sini saya sebagai moderator dari presentasi kelompok yang akan membawakan topik peran YouTube dalam penyampaian cerita fiksi dongeng sebagai sarana melestarikan sastra Nusantara. Adapun anggota dari kelompok yang akan melakukan presentasi pada hari ini ada saudari Siti Karimah saja dan juga saudari Kamila. Baik, langsung saja untuk kedua presentator, apakah sudah siap untuk memulai? Baik, saya persilakan untuk memulai. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya dan rekan saya Kamila akan menyampaikan sebuah presentasi analisa dari kami peran YouTube dalam penyampaian cerita fiksi dongeng sebagai sarana melestarikan sastra Nusantara. Nah, dari pemilihan judul tersebut, kami itu mempunyai latar belakang di slide selanjutnya. Dari berkembangnya latar belakang tersebut, kami angkat dari berkembangnya zaman, maksudnya budaya asing, perkembangan teknologi, itu membuat kecenderungan kurang tertarik terhadap karya sastra. Namun dengan adanya perkembangan teknologi tadi, platform digital YouTube ini dapat membantu untuk mempertahankan eksistensi karya sastra Nusantara agar tetap keren, imajinatif, dan kreativitas. Nah, melalui YouTube memiliki jangkauan yang luas, dapat diakses di mana saja, dapat diakses siapa saja. Dan dengan media YouTube ini, karya sastra dapat dilestarikan dengan mudah. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, kami mempunyai dua masalah. Yang pertama, bagaimana peran YouTube dalam menyebarkan dan memperkenalkan kembali sastra dongeng kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Yang kedua, bagaimana inovasi dan adaptasi seperti apa yang dilakukan melalui media YouTube agar dongeng tetap menarik bagi penonton. Selanjutnya, nah sebelum kita lanjut lebih dalam, kita lihat dulu pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita rakyat dengan tema yang imajinatif, dengan beragam cakupannya, serta dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, dan daerah tertentu. Nah, dongeng ini itu ceritanya imajinatif, kemudian tokoh-tokoh dongeng ini juga sangat menarik sekali karena dalam setiap dongeng ini mempunyai ciri khas karakter yang membawa keragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, mendongeng adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian yang disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. Nah, ini saya kutip dari Bahri 2005 halaman 10. Jadi dongeng ini itu menuturkan secara langsung kisah, peristiwa, atau kejadian yang di dalamnya itu terkandung nilai-nilai moral yang dapat kita sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, nah kemudian kenapa sih dongeng? Apa alasan kami memilih dongeng? Yang pertama itu ada warisan budaya yang kaya. Nah, warisan budaya di Indonesia itu banyak sekali. Salah satunya ini ada dongeng. Dengan dongeng ini kita bisa memperkenalkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian keragaman budaya yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Contohnya mungkin ada yang tari, kemudian alat musik. Nah, untuk ini itu dongeng itu di Indonesia banyak sekali, dari daerah, asal usul daerah, kemudian nama, tempat, dan sebagainya. Yang kedua, menambah kosakata baru. Nah, dari kita membaca dongeng, kemudian mendengarkan dongeng itu dapat menambah perbendaharaan kata. Apalagi jika didengarkan oleh anak-anak yang mulai berbicara. Nah, ini tuh dapat menambah perbendaharaan kata. Jadi kata yang didengar itu tidak hanya itu saja, ada mungkin tambahan lain, kosakata baru yang sebelumnya belum pernah didengar, dan kemudian setelah mendengarkan dongeng ini bisa menambah perbendaharaan katanya. Yang ketiga, pembentukan karakter. Di dongeng itu kan pastinya ada banyak tokoh. Ada tokoh baik, tokoh jahat, atau tokoh penengah. Nah, dari tokoh-tokoh ini pastinya mempunyai
watak yang berbeda-beda. Nah, dengan itu dapat membentuk sebuah karakter bagi pendengarnya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari dongeng tersebut ada tokoh baik yang sifatnya suka membantu, kemudian saling menghormati dan kerjasama, nah itu bisa kita jadikan sebagai panutan, kayak bisa nih aku harus kayak seperti ini, yang suka membantu, suka bekerja sama dan saling menghormati. Kemudian menyampaikan nilai moral. Nah, nilai-nilai moral yang terkandung ini dalam dongeng itu pastinya masih banyak, bisa disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Bisa saja nilai moralnya itu tentang menghormati, kemudian menghargai, kemudian tidak saling mengejek, dan masih banyak lagi nilai-nilai moral yang disampaikan dalam dongeng tersebut. Yang terakhir ada sarana komunikasi dalam merekam peristiwa. Nah, dari dongeng ini itu kan tadinya kalau di awal itu ada mencakup etnis atau cakupannya itu luas. Jadi dongeng ini bisa menyampaikan sebuah peristiwa dalam suatu daerah atau mungkin tempat atau mungkin nama. Nah, itu sangat membantu sebagai dalam perekaman peristiwa. Selanjutnya, nah, dari judul yang kita ambil ini itu kan pastinya ada tantangan tersendiri khususnya dongeng dalam pelestariannya. Nah, yang pertama itu kurangnya minat baca anak terhadap cerita rakyat. Jadi anak-anak sekarang itu kan kalau disuruh membaca nggak mau, males, soalnya lihatnya buku, kadang gambarnya kurang menarik atau mungkin kurang berwarna. Nah, itu membuat anak-anak menjadi bosan. Apalagi di era perkembangan teknologi saat ini itu juga terdapat gadget atau gawai yang isinya itu tentang mungkin budaya luar atau mungkin hal-hal yang mungkin belum cukup untuk anak-anak jangkau, tapi dengan gawai tersebut anak-anak sudah dapat melihatnya dan mungkin saja menirukan. Yang kedua, pilihnya media yang mengemas dongeng secara menarik. Platform digital itu kan banyak ya, dari YouTube, Instagram, TikTok, Facebook dan lainnya. Nah, dari itu kalau kita lihat yang mengemas dongeng menarik ini tuh masih sedikit. Jadi anak-anak itu juga belum tahu atau mungkin merasa bosan karena merasa itu kurang bervariasi, kurang imajinasi, kurang gak enak dalam penyampaiannya. Nah, itu juga merupakan tantangan yang harus dihadapi juga. Yang ketiga, dominasi budaya populer dan konten asing. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang sudah diberi gawai, itu dapat dengan mudah mengakses platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan media lain. Dengan itu anak-anak itu bisa melihat budaya luar dengan mudah. Jadi kayak mungkin K-pop atau mungkin anime dan masih banyak lain. Nah, kalau itu tidak diimbangi dengan baik, itu akan sangat berpengaruh terhadap dominasi budaya populer dan konten asing yang menyebabkan anak kurang tertarik terhadap budaya sendiri, termasuk peninggalan cerita fiksi dongeng. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan rekan. Terima kasih. Nah, kembali lagi pada judul kita tadi adalah peran YouTube dalam meningkatkan dongeng Nusantara. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu dongeng, kemudian kenapa harus dongeng yang dilestarikan. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kita kali ini masuk pada peran YouTube. Nah, di sini kenapa kok kita mengambil YouTube sebagai contoh analisa kita? Nah, salah satunya adalah YouTube sebagai media populer. YouTube ini sebagai media populer bisa diakses puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang dari berbagai penjuru dunia. Ini bisa mengakses YouTube. Kemudian video-video yang disajikan dalam YouTube itu untuk semua kalangan. Tidak hanya orang dewasa saja, melainkan anak-anak juga bisa.
karena banyak sekali video-video menarik, pembelajaran, video edukasi, permainan seperti itu yang disajikan melalui video YouTube. Kemudian gratis dan mudah diakses gitu ya. Jadi gratis, teman-teman hanya menggunakan gawai dan juga internet begitu ya. Teman-teman bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya di sini kita mengambil contoh sebagai objek analisa kita adalah kanal YouTube dari Riri Cerita Anak Interaktif. Kenapa kok kita memilih Riri Cerita Anak Interaktif? Karena di dalam kanal YouTube Riri Cerita Anak Interaktif banyak sekali video-video terutama dongeng ya, yang banyak sekali dan menarik ini. Pastinya karena menarik itu kita mengambil Riri Cerita Anak ini. Nah, jadi Riri Cerita Anak ini berkomitmen untuk menghadirkan serial animasi ya, serial animasi yang dibumbui dengan pendidikan moral, karakter dan juga akulturasi budaya. Nah, di dalam kanal YouTube Riri Cerita Anak Interaktif ini banyak sekali video-video seperti cerita rakyat, legenda, fabel, dongeng dan masih banyak lagi. Nah, jadi Riri Cerita Anak ini bertujuan meningkatkan literasi anak-anak, terutama ya anak-anak yang sesuai dengan zamannya. Karena apa? Saat ini sudah zamannya digital, tapi anak-anak cenderung literasinya menurun. Maka dari itu Riri Cerita Anak ini ingin meningkatkan literasi anak sesuai dengan zamannya. Tapi ada tapinya, mereka tidak menghilangkan kesan hiburannya sehingga anak-anak ini cenderung tertarik gitu. Selanjutnya bagaimana cara YouTube terutama pada kanal Riri Cerita Anak ini meningkatkan minat bagi pemirsanya. Nah, kita kupas tuntas ya. Yang pertama itu menampilkan karakter tokoh yang hidup. Di situ terdapat tokoh-tokoh dari suatu cerita ya, di mana dibentuk dalam animasi yang visual yang bisa bergerak, kemudian dibumbui dengan warna-warna yang cerah begitu, sehingga anak akan tertarik dengan apa yang disajikan di situ. Kemudian mengemas cerita sesuai dengan zaman sekarang. Pastinya anak-anak jika disuguhkan buku yang monoton seperti zaman dahulu, hanya ada cerita kemudian gambar di pojok, itu sangat membosankan. Karena apa? Gambarnya hanya itu saja, kemudian warnanya tidak ya itu saja, karena anak kurang tertarik dengan hal yang seperti itu begitu. Tapi dengan hadirnya salah satu kanal YouTube Riri Cerita Anak ini, anak-anak tetap bisa interaksi, kemudian hiburannya juga ada. Kemudian mempermudah anak memahami nilai budaya lokal. Nah, di dalam video itu termuat lagu-lagu daerah, kemudian permainan daerah, logat-logat dari daerah, kemudian dikenalkan tempat-tempat yang menarik di daerah. Nah, di situ anak akan tahu, oh ternyata di Nusantara, di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya yang luar biasa dengan kebiasaan adat istiadatnya. Mereka jadi tahu, oh ternyata Indonesia ini kaya apa? Kaya mulai dari kekayaan alamnya, budaya, adat istiadat begitu. Itu juga termasuk memberikan edukasi kepada anak ya. Interaktif dan edukatif yang pastinya begitu. Karena apa? Anak itu cenderung apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengarkan itu akan mereka tirukan. Jadi Riri Cerita Anak Interaktif ini menghadirkan cerita yang sangat mengedukasi. Jadi ketika anak-anak itu melihat, anak-anak itu mendengar, mereka akan menirukannya. Menirukannya apa? Menyanyi misalkan, kemudian
pemberian musik dan efek suara ini sangat berpengaruh sekali terhadap video. Karena apa? Pemberian musik dan efek suara itu akan meningkatkan emosional si pendengar. Ya, jadi untuk meningkatkan imajinasi seorang anak ketika memirsa video tersebut, begitu ya. Kemudian jadi kesimpulannya pada presentasi kali ini adalah YouTube ini sangat berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan dongeng Nusantara. Kemudian media ini dapat menyampaikan nilai budaya dan moral secara menarik. Dan pastinya perlu sinergi antara masyarakat, sekolah, dan juga konten kreator untuk terus melestarikan dongeng Nusantara. Begitu ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk presentasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, penyampaian materi yang sangat menarik sekali. Saya sampaikan terima kasih untuk kedua presentator. Begitulah presentasi dari kedua rekan kami tentang peran YouTube dalam melestarikan dongeng sebagai sastra Nusantara. Jadi begitulah saya di sini sebagai moderator mewakili kedua presentator kita hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih untuk waktu